Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang teman-teman sekalian. Ini kami kelompok 5 mencoba untuk menjelaskan tugas yang telah diberikan Ibu dosen TSI. Kami kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Adrianus Wayantian Adi Pamungkas. Kedua, Muhammad Tanio Manunggal. Ketiga, Fatahur Rahman Mubarok. Keempat, Selamat Mu'arifin. Kelima, Muhammad Irfan Maulana. Dan terakhir, Ahmad Sobirin. Sejarah CV Artamurya. CV Artamurya ini berdiri sejak tanggal 2 Februari 2002 yang didirikan oleh Adrianus Wayan yang terletak di Jalan Muria Kudus nomor 02 Kaliwungu Kudus. Perusahaan ini menjual bahan bangunan seperti genteng metal, genteng pasir, taso, baut reng, A+ Agian, spandek mini, papan gypsum, papan kalsiboard, holo, meningkatkan, dan lain sebagainya. CV Artamurya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor berjaringan, atap, rangka baja, gypsum, dan aksesoris bangunan lainnya. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2002 ini memiliki perkembangan yang cukup pesat, di mana dalam rata-rata per tahun bisa menjual ribuan barang kepada pelanggan, baik untuk dipakai sendiri ataupun untuk dijual kembali. Struktur organisasi. Berikut struktur organisasi dari CV Artamurya, didirekturi oleh Bapak Adrianus Wayan. Membawahi 1. Kepala Pemasaran Fatahur Rahman Mubarok, 2. Kepala Gudang Selamat Mu'arifin, 3. Bagian Keuangan Muhammad Irfan Maulana. Kepala Pemasaran membawahi admin penjualan dan marketing. Admin penjualan dipimpin oleh Muhammad Tanio Manunggal. Kepala Gudang membawahi admin gudang dan ceker gudang. Bagian keuangan membawahi telemarketing yang dipimpin oleh Ahmad Sobirin dan piutang. Admin penjualan bertugas untuk melakukan pencatatan penjualan, marketing, memasarkan barang. Admin gudang melakukan pendataan barang masuk, ceker gudang melakukan pemuatan barang ke gudang. Telemarketing menjual layanan dan produk melalui telepon. Piutang mencatat data piutang. Sistem CBIS yang diterapkan: 1. Komponen, 2. People, 3. Prosedur. Komponen CV Artamurya: hardware, software, database, dan telekomunikasi. Oke, sekarang kita menuju hardware ya. Ini hardware yang perlu untuk melakukan instalasi CBIS. Kita membutuhkan beberapa hardware. Salah satunya PC, personal komputer atau laptop. Kita membutuhkan personal komputer atau PC kalau jika kita punya komputer atau laptop. Kalau sekarang masa sudah tinggal bawa gitu ya, pasti menggunakan laptop. Yang kedua, monitor dengan spesifikasi minimal layar 20 inch. Kenapa 20 inch? Soalnya 20 inch itu bisa melihat gambar yang lebih baik daripada 20 ke bawah. Kalau 20 ke bawah, kalau dilihat itu kurang nyaman atau kurang enak dilihat. Begitu. Selanjutnya, prosesor. Kita membutuhkan prosesor minimum Intel Core i3 generasi keempat ya. Ini termasuk generasi
pertengahan standar lah untuk sesuai minimum prosesor yang kita butuhkan. Selanjutnya, memori yang digunakan yaitu minimal RAM 4 GB. Kenapa 4 GB? Karena kita membutuhkan spek ya di sini ya, membutuhkan spek yang lebih besar, yang lebih dari 2 GB. Kalau 2 GB itu kurang efektif atau tampilannya agak lemot lah gitu. Kalau 4 GB lancar sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Dan SSID minimum 500 GB. Kenapa kita menggunakan SD hard disk? Karena SSD kualitasnya lebih bagus daripada hard disk dengan minimum yang juga lebih besar, 500 GB. Kalau ini kategori saya termasuk besar ya. Dan selanjutnya keyboard dan mouse. Keyboard sebagai alat input tentunya, dan mouse pengarah kursor, printer juga alat ini juga, proyektor juga. Nah, sekian dari perangkat hardware yang sudah saya sebutkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah software. Software di sini software yang dibutuhkan dalam pembuatan CPIS. Ini di sini adalah software minimum. Yang pertama, untuk spesifikasi software yang dipakai yang minimal adalah sistem operasi Windows 8.1 Pro 64 bit. Kenapa kita memakai Windows 8.1? Dikarenakan kebanyakan software, kebanyakan sistem operasi yang di bawah Windows 8.1 itu kurang support untuk beberapa aplikasi di zaman sekarang. Nah, selanjutnya aplikasi yang dipakai yaitu Microsoft Office 2016. Ini memakai Microsoft Office 2016 dikarenakan Office 2016 itu termasuk Office yang lumayan baru. Nah, juga tool-tool di dalamnya juga lebih lengkap daripada Office yang 2013 ke bawah, dari 2010 dan 2007. Dan juga di Office 2016 ini tampilannya juga lebih bagus dan lebih mudah dalam menggunakannya. Di bagian Office 2016 ini yang paling sering dipakai adalah Microsoft Excel, yaitu untuk pembuatan laporan pada CPIS. Nah, aplikasi pendukung lain yang digunakan ada Google Chrome. Chrome ini dibuat untuk bisa jadi untuk pencarian file, juga searching di internet seperti itu. Nah, untuk bahasa pemrograman di sini bahasa pemrogramannya disupport pada pemrograman PHP. PHP itu apa sih? PHP itu adalah personal home page, singkatan dari personal home page. PHP merupakan bahasa pemrograman pelengkap dari bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan aplikasi web dapat dinamis dalam pengolahan data dan pemrosesan dari user via form, via tabel. Nah, seperti pembuatan buku tamu, toko online, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada aplikasi SAM. Nah, aplikasi SAM di sini adalah paket dari PHP sendiri yang berbasis open source dan dikembangkan oleh sebuah komunitas open source. Di dalam SAM ini terdapat beberapa service seperti Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, berikutnya adalah database. Database dalam perusahaan CV Artamuria digunakan sebagai alat atau software penyimpan data-data, antara lain data barang masuk, data surat jalan, data stok gudang, data penjualan, dan data kemana barang akan didistribusikan. Di sini kita menggunakan database MySQL dikarenakan pengoperasiannya yang lumayan mudah dan umum digunakan. Selanjutnya adalah komponen telekomunikasi. Dalam CV Artamuria, komponen telekomunikasinya antara lain yaitu WAN dan LAN. Penggunaan WAN digunakan sebagai akses internet Wi-Fi dalam perusahaan CV Artamuria. Sedangkan pemanfaatan Local Area Network atau LAN
digunakan sebagai sarana sharing file atau data domain perusahaan maupun penyaluran jaringan dari server yang terbentuk yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah prosedur input. Yang pertama kita mulai dari konfirmasi barang masuk melalui supplier atau pemasok. Selanjutnya ke kepala gudang. Kepala gudang melakukan surat jalan untuk melakukan pengecekan barang. Selanjutnya kepada admin gudang. Admin gudang melakukan pendataan barang masuk untuk mendapatkan laporan barang masuk. Selanjutnya setelah mendapatkan laporan barang masuk, admin penjualan atau bagian kantor melakukan data barang masuk. Selanjutnya setelah data barang masuk, checker admin gudang melakukan pemuatan barang ke gudang. Selanjutnya melakukan pengawasan barang dan selesai. Selanjutnya adalah prosedur output. Kita mulai dari pelanggan melihat barang, kemudian pelanggan melakukan proses pembelian barang. Selanjutnya, pelanggan melakukan transaksi pembayaran dan admin gudang menyerahkan kwitansi atau surat jalan barang untuk digunakan untuk pengambilan barang kepada admin gudang dan percatatan barang keluar dan pengiriman barang. Selanjutnya, memuat pesanan barang di kepala gudang, dan yang terakhir adalah checker gudang. Checker gudang untuk mengawasi dan memeriksa pengiriman dan melakukan pengiriman barang dan kemudian selesai. Terima kasih teman-teman bersedia mendengarkan dan menonton tugas dari KSI kami. Sekian dan terima kasih juga.